Halo guys, balik lagi sama kita di channel Yurbo. Kali ini kita dari siapa bang? Ini salah seorang sahabat saya ya, tapi sahabat kita juga sih ya, sahabat kita. Wah, beliau ini salah satu orang yang menurut saya cukup nekat. Apa tuh bang? Beberapa bulan kemarin ya, dia ini orang yang nekat. Dia berumur muda tapi berani mencalonkan sebagai kepala desa ya, di salah satu desa di wilayah Indramayu ya, di Jatibarang Baru. Boleh sebutin namanya siapa? Teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Sudibyo. Saya lahir di desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Masih trauma nggak? Ente kelihatannya masih trauma ya dengan yang kemarin-kemarin atau tidak membekas? Kalau trauma sih enggak sebenarnya. Kalau trauma itu saya punya trauma sebenarnya. Trauma ditinggalkan oleh bapak. Itu doang sebenarnya. Kalau untuk trauma yang kemarin, alhamdulillah sampai hari ini sih nggak ada trauma sama sekali. Sebenarnya saya punya kaosnya itu tulisannya hanya ada dua, tekad dan yang terakhir itu nekat. Gitu. Kaos itu dirilis kapan? Kaos itu tahun 2020 akhir. Oh, ya. Nah, berarti ente nih ya, ini nih sesuatu hal yang nggak habis pikir, karena ketika kita berada di masa-masa muda, gejolak muda, sangat sedikit sekali orang yang berpikir untuk ke arah situ. Dalam arti ke arah situ adalah kita sebut nekat ya, karena memang untuk Jarang. Iya, di zaman sekarang itu jarang sekali ya orang-orang berpikir untuk nekat mencalonkan sebagai kepala desa. Apa nih yang ngemotivasi? Iya, motivasi ini apa? Apalagi merubah sukses yang ada di sini. Kan? Iya. Kebetulan abah itu kakek saya dari bapak itu, beliau salah satu kepala desa yang ada di desa Bunderan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Oh. Itu yang melatar belakang saya, kemantapan saya. Terus yang kedua itu tentang yang lingkungan sekitar. Ya. Jadi bahwasannya saya melihat teman-teman ataupun masyarakat yang ada di desa saya mempunyai sudut pandang politik yang sekiranya menurut saya tidak tepat. Ya. Itu yang latar belakang. Makanya dulu saya sekolah di Salatiga, namanya pendidikan di Salatiga itu ya agak sedikit intens mengenai tentang isu-isu tentang desa. Oh, Gitu. iya. Apalagi mengenai isu-isu tentang sosbud, sosial budaya. Iya. Jadi menata desa ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kita kalau boleh tanya gini, Adijo ya, kita memilih Adijo kan, kita memilih Adijo kan. Nah gini, Adijo kan bisa dibilang gak aktif ya kan? Itu gimana? Sebenarnya Dari segi Adijo Busukan kan bikin statement door to door kan, setiap statement kan. kalau untuk tim sendiri, saya rasa sampai hari ini saya masih memegang teguh bahwasanya tidak ada tim ataupun relawan yang benar-benar rela berkorban, kecuali atas dasar dirinya sendiri mau membantu. Iya. Jadi seperti itu, makanya saya sendiri memang tidak ada tim, karena itu bagi saya cara salah satunya untuk sedikit mengubah paradigma teman-teman tentang politik yang ada di desa. Artinya tidak hanya hari ini saja, mungkin beberapa bulan setelah pemilihan kepala desa, atau mungkin 1 tahunnya, atau mungkin setelah turunnya satu periode itu. Ya. Itu seperti itu, makanya saya memang tidak ada tim. Namun untuk teman-teman sendiri yang memang ikut berkontribusi, ya alhamdulillah ada. Makanya saya tidak bahasakan tim ataupun relawan ataupun seperti jalan berpolitik pada umumnya. Iya, bahasanya kalau di bahasa kita tuh curnis ya. Ya, bisa dia gitu, curnis. Jadi kita tuh belum paham. Tapi itu kan udah jadi subscriber tuh Pak. Iya, udah menjadi hal yang biasa ya. Ya emang udah diusahakan gitu. Iya. Tapi dari penilaian masing-masing ya
menurut saya pribadi ya adik itu beda. Iya. Tidak melakukan cara seperti itu ya. Nah, Iya. Tapi ada salah satu video atau foto ya. Pernah itu di salah satu media sosial saya tuh lihat beliau tiap sore Iya. di lampu merah ya. Iya. Lampu merah kan? Iya, lampu merah. iya. Apa tuh? Ente mau melakukan itu tuh kenapa gitu? Dari saat saya memproklamirkan ataupun apa namanya mendeklarasikan diri sebagai calon kepala desa, itu hanya ada dua yang saya minta kepada teman-teman ataupun masyarakat sekitar ataupun khalayak umum. Iya. Minta didoakan, itu yang pertama, dan yang kedua minta diaminkan. Iya. Hanya itu tuh. Hanya itu, tidak suruh nyoblos saya, tidak. Artinya ketika orang cerdas mengambil bahwasanya saya itu memberikan pembelajaran yang lebih, bahwasanya ketika kita menginginkan sesuatu ya kita harus ikhtiar. Ya. Nah, ikhtiar saya dalam keyakinan yang saya pegang hari ini, kemarin saya lakukan itu, ya saya berpolitik dengan cara seperti ini. Apakah saya bisa berpolitik dengan cara yang lain? Tentu bisa. Karena sangat mudah gitu. Iya. Menurut saya Sangat mudah sekali. sangat mudah sekali. Tapi pertanyaan kecilnya jadi calon tuh mau dicoblos atau mau didukung? Nah, polemiknya hari ini adalah sudut pandang teman-teman ataupun masyarakat umum ketika bicara politik itu hanya ada dua pilihan, iya dan tidak. Kalau saya itu banyak pilihannya. Ketika sesuatu ingin melakukan hijrah ataupun berkunjung ke suatu tempat, tujuannya di tempat tersebut. Namun di sisi lain ketika kita berjalan itulah yang kadang orang lain tidak pikirkan. Iya. Nah, namun saya sendiri itu berpikir tentang jalan yang saya tempuh tadi, prosesnya itu tadi. Saya berjalan mengikuti konstelasi pemilihan kubu ataupun kepala desa. Saya sudah memberikan apa sih kepada teman-teman? Oh, ternyata dengan saya jalan kaki, dengan saya tiap sore mengetuk tiap pintu rumah masyarakat di Sejati Barang Baru, ternyata menimbulkan ini loh, ini. Itu yang tidak dialami, itu yang tidak diberikan oleh calon-calon yang lain. Iya, iya. Ya, Itu gitu. Iya, saya ngerti. Itu pembelajaran yang sangat penting gitu. Berarti untuk treatment tersebut atau cara tersebut tuh ente dapatkan dari mana atau memang dari saya sendiri. iya atau ada ilham ya? Ada wahyu ya? Terus itu nih ente gimana? Kepikiran sampai melakukan hal itu gitu? Sebenarnya ini juga salah satu ketika kita melihat sejarah juga para wali songo, para sesepuh kita, nenek moyang kita itu sebenarnya sudah mencontohkan perihal itu. Entah dari tokoh-tokoh pahlawan nasional dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah. Hanya saja hari ini kita dihadapkan dengan era perkembangan zaman yang luar biasa gede-gedeannya. Iya. Makanya ketika kita mengambil contoh sejarah yang tempo lalu ataupun dulu, Asing. itu merasa asing gitu. Iya. Asing banget. Karena hari ini sudah terbiasa dengan jalan seperti itu. Gitu. Berarti dari Anda mencalonkan itu visi-misi apa yang Anda bawa untuk desa Anda sendiri? Sebenarnya grand desainnya, grand besarnya itu ya mari bersama membangun desa. Nah, itu yang kalau Anda gaung-gaungkan ya. Membangun desa yang seperti apa? Ideal menurut ente tuh? Idealnya seperti apa? Idealnya kita mengikuti era hari ini Ya. gitu, dengan berbasis mungkin teknologi, berbasis pendidikan, nilai-nilai spiritual juga. Tapi apakah di era sebelumnya, maksudnya di periode penguasa sebelumnya itu tidak melakukan hal itu? Menurut sudut pandang ente ya? Kalau menurut sudut pandang saya sendiri masih belum melakukan. Contoh kecil ketika kita bicara tentang infrastruktur, pembangunan jalan, tidak ada edukasi yang lebih. Ini uang dari mana? Itu kan nilai pendidikan. Makanya kok kenapa saya tidak mau nyalon RW? Karena kebijakan ataupun pemegang kebijakannya sangat kecil. RW ini. RW ini nih, apalagi RW yang ikut dalam arusnya, Iya. susah. Gitu. Tapi memang itu PR untuk desa-desa yang lain juga. Oh, Memang itu pun teman-teman seperti itu ya. muda. Iya. Tapi ente kan door to door tuh. Ngalamin penolakan apa itu?
Kalau untuk penolakan, saya rasa tidak, hampir 2% kalau untuk penolakan. Hanya saja ketika saya menyebutkan bahwa saya calon kubu, kebanyakan yang ada di desa saya itu kaget. Bahkan ada yang tidak menyangka bahwasanya saya dikira meminta sumbangan. Nah, kita bisa ada tahu gitu kan, maksudnya Dibio tuh nggak pernah bikin yang namanya spanduk ataupun banner ya. Iya, Sama sama sekali sekali. nggak pernah. Banner kapannya tuh? Ya kayak gitu lah. Itu adalah katanya seni. Terus tidak ada penolakan. Tidak Nah, ada. pernah nggak ente kasusnya gini? Ente malah dibilang udah kadang nggak usah kan gitu ya? Ada nggak tuh yang kayak gitu? Meremehkan gitu. Iya, meremehkan ya, Ya, mengecilkan. kalau untuk yang saya datangi pada saat door to door itu kecil. Kalau untuk nongkrong biasa itu banyak. Yang membuli, yang meremehkan, yang mencaci maki. Itu teman. Ya, kalau kalangan teman, saya rasa teman-teman kalangan kita pemuda itu lebih nyupport gitu. Iya. Wah, ini sesuatu yang gila gitu. Iya. Ya ketika lu bilang bahwa ini sesuatu yang gila, sesuatu yang wow, ya lu juga seharusnya tiru. Tidak hanya terjun di dunia politik desanya, tetapi membangun desanya gitu. Iya, iya. Itu gitu. Sehingganya pemuda itu harus ambil andil. Ya minimal berani ketika si A ngomong A, ya harus A ketika yang tersampaikan. Jangan si A ngomongnya A, yang disampaikannya malah B. Iya. Kita udah salah kaprah. Dia harus kita tindakan ente juga secara tidak langsung mengedukasi pemuda untuk sadar berpolitik. Ya. Satu itu ya mungkin ya saya juga termasuk orang yang kena dampak dari apa yang kita lakuin karena memang sebagian dari kita udah tidak mau ya gini lah mudahnya itu teruslah ngapain bikin politik kan gitu Udah ada yang ngurus sendiri. ya, kita akhirnya menjadi sangat jauh untuk menghidupkan politik yang harusnya menjadi baik ya. Tapi nah setelah itu berarti apa yang ngebuat ente pernah nggak ente di posisi down? Wah ini nih kita nih udahlah pasrah nggak bisa ngelanjutin ini. Ada nggak tuh? Kalau untuk down ketika konstelasi kemarin, saya rasa nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Persentase down saya itu ketika maksimal 30% itu baru bisa dikatakan down. Ya. Artinya tolak ukurnya ya, saya punya pertimbangan, saya nggak bisa tidur selama 3 hari. Saya pada saat itu banyak calling ke teman-teman, minta surat dan lain sebagainya. Terus saya mungkin bisa dikatakan kacau lah, ribut. Ya. Gitu. Nah, sedangkan perihal ini beberapa indikator saya tidak mengalami, Tidak lah ya. tidak mengalami. Karena memang saya bicara sesuatu yang benar gitu. Iya. Jadi saya fun aja. Iya. Ketika nggak terpilih pun saya nggak Iya. nyawa utang, saya nggak ada utang kan gitu. Ente tidak melalui proses yang ya, gitu ya. Iya. Ya, akhirnya tidak memiliki beban tersendiri. Benar. Nah, berarti menurut sudut pandang Dibio nih, seberapa penting sih desa untuk masyarakat? Maksudnya dari ini ya, maksudnya apa namanya kinerja desa untuk masyarakat? Sebenarnya penting sih karena memang yang pertama digaji. Itu pasti. Kalau digaji itu yang pertama. Karena bukan bicara apa namanya lembaga sosial ya. Beda kalau lembaga sosialnya baru. Kita benar-benar khidmat untuk desa untuk yang lainnya. Terus yang kedua itu karena desa sebenarnya jadi pusat perkembangan nanti untuk skup yang lebih besarnya lagi. Mungkin kecamatan, Benar. kabupaten, provinsi. Apalagi bukan. ada statement bagaimana caranya menjadi desa percontohan gitu ya. Nah, gitu. Jadi andil di desa itu benar-benar penting. Kalau dulu ada yang memang saya jadi motivator, salah satu kepala desa yang sudah 3 periode, mungkin beliau udah turun. Bukan satu desa lagi yang satu sarjana,
artinya beliau punya program satu kafe itu satu sarjana. Iya. Iya. Entah melihat indikatornya bahwa di sana mungkin nggak ada yang sekolah ataupun minatnya untuk pendidikan nggak ada ataupun mungkin ekonominya. Sebenarnya ketika bicara pendidikan itu bagaimana caranya nilai pendidikan itu tersampaikan, bukan bicara pintar dan tidak pintar. Iya, iya. Gitu. Tapi nilai pendidikan, Esensi pendidikan harus nyampe apa gitu loh. Itu penting. Mungkin banyak juga kan teman-teman yang belum tahu dan kalangan milenial lah, yang sejatinya banyak yang justru main TikTok gitu. Iya, dasar atau latar belakang video ini sampai membawa ideologi yang sekarang tuh dari mana tuh latar belakangnya? Ini bisa mungkin literasi apa nih yang sering ente baca hingga akhirnya ente Atau gini loh Bang, bukan di mana? Iya, itu kan berbicara tentang mental. Ya, ini bukan berbicara tentang apa yang ente baca dan ente berani terjun, bukan. Ini banyak hal loh yang harus dibahas. Ente mentalnya itu dari mana, keyakinan ente hingga akhirnya bisa melakukan itu dari mana, itu kan hal yang sangat rumit tuh. Nah ente tuh apa gitu, dari mana gitu? Aku ngambil petikan lagu dari kawan saya di Jogja. Rangkum segala yang ilmu dari jejak dan jalan kehidupan. Nah, bapak saya pernah ngomong gini, kalau kamu nggak bisa melihat apa yang kamu lihat, kalau kamu tidak bisa mendengar apa yang kamu dengar, sekalipun yang kamu rasakan, ya kamu nggak bakal bisa jadi orang. Artinya orang di sini ataupun manusia di sini, ya kamu nanti bakal jadi pelin-pelan. Yeah. Kalau dalam Islam, ya yang namanya istiqomah ya, konsisten. Lebihnya itu luar biasa. Saya itu orang yang nggak suka baca buku, artinya berhadapan dengan buku aja mungkin agak susah. Iya, Sudah males dulu lihat bukunya aja. Agak susah. Cuma kan ya dari kita sendiri, ketika tiap hari tiap di jalan kita melihat fenomena sosial, fenomena budaya, minimal kita resapi, kita berpikir. Ketika kita ngeliat baca plat nomor, baca apapun yang sering kita lihat, yang sering kita dengar, ya minimal kita resapi, kita ambil gitu. Tidak harus kita memaksakan untuk belajar secara formal ya. Benar. Tapi ente tuh aktif di kegiatan apa aja? Ya sedikitnya juga di literasi juga pernah, cuman ya hanya ikut-ikutan. Ya. Di klub motor juga hanya ikut-ikutan. Klub supporter juga hanya ikut-ikutan. Semuanya serba ikut-ikutan. Ya. Tapi sampai saat ini berarti ente ada nggak kepikiran untuk ke arah situ lagi? Dalam artian ente maju lagi nih? Dengan wasiat Bapak, saya pengen nyalon dengan konsep yang sama sebanyak 3 kali. Setelah itu, saya nggak akan nyalon lagi. Gitu. Saya udah nulis surat wasiat ketika saya jadi belum tuntas satu periode siapa yang akan menyolatkan, memandikan. Sampai segitunya saya. Begitu pun saya nggak jadi. Sampai segitunya. Bentar dulu ya. Pembaca soalnya. Nah ini menarik sih Bang. Maksudnya beliau ini juga satu SMP ya? Iya. Emang satu angkatan atau Satu angkatan. Satu SMP, satu SMA, satu kelas juga. Ente kenal di mana berarti? Kita kenal kan? Oh iya satu kelas ya? Oh iya. SMA kita satu kelas. Kita kenal di ini Bang. Kita kan sering main ke Jati Barang dari SMP juga. Terus ya, kita sering main musik sama anak Jati Barang. Sampai sering minum juga. Ya sering setiap hari sama beliau. Ente nggak kepikiran nyalon? Itu dia yang mau saya ungkapkan gitu loh. Dari sekian banyak teman-teman sebaya kita kan waktu dulu, cuma beliau aja nih yang berani untuk maju ke ranah sana. Karena gitu ya. Sedangkan teman-teman yang lain mungkin lebih main aman kayak kerja di orang atau di perusahaan atau membuka usaha dan banyaklah pilihan-pilihan lainnya gitu. Dan menariknya beliau ini
seseorang yang kuat dengan prinsipnya gitu loh. Iya. Itu sih maksudnya saya menyalurkan pada beliau, prinsipnya beliau ini sangat kuat. Iya. Tapi waktu itu ente tahu berarti dia mencalonkan. Sangat tahu, saya mendukung selalu. Ya karena memang ketika bicara sudut pandang teman-teman hari ini ya, dia akan tahu kedepannya seperti apa nih desa. Iya. Ketika ngeliat jalan berpolitiknya saja hari ini, Iya. seperti itu nanti bakal kelihatan ke depan akan seperti apa. Iya. Itu kan apa yang kamu tanam ya. Nah, ini kita bicara berandai-andai lah. Oh. Nah, suatu saat entah kapan itu waktunya, video maju lagi dan terpilih. Amin. Amin. Kita dulu. Kita mau pindah semua nih. Sana. Apa enggak? Kita dekat soalnya. Kita dekat di suara. Kita jauh. Nah, hal atau langkah pertama apa yang akan dirubah di desa Anda? Yang pertama, yang terpenting itu masyarakat harus tahu terlebih dahulu saya nyalon itu untuk apa. Untuk apa tuh? Iya. Ya untuk desa, membangun desa. Artinya teman-teman atau masyarakat kita harus tahu orientasi saya nyalon gitu. Berarti maaf ya, saya asumsikan bahwa apa namanya, kubu-kubu yang dulu bukan karena ingin membangun desa deh. Ya saya rasa ada yang membangun, cuman menurut saya jalannya itu kurang etis menurut saya. Jalannya doang, Caranya mungkin. caranya juga, Pemilihnya pun cara memilihnya juga. Nanti soalnya akan berpengaruh kepada nilai sosial dari teman-teman. iya. Entah sudut pandang berpolitiknya, Iya. entah sudut pandang sosialnya, Iya. bermasyarakatnya juga nanti akan keliru. Ya. Makanya kemarin saya tulis pemuda desa dan atau pemuja desa. Nah, kita mau Pokoknya nanya itu sesuatu yang hampir sama tetapi hanya berbeda huruf D dan J, itu saja. Dan itu pun nanti orientasinya akan berbeda juga. Outputnya nanti yang diterima kepada dirinya sendiri yang memang bergerak, masyarakat juga akan bergerak. Itu seperti itu. Makanya kok begitu penting bicara sebuah istilah menurutku. mau nanya juga nih, Adityo. Adityo kan ini yang membangun desa ya. Penting nggak sih masalah ini dana desa gitu? Apakah harus transparan itu penting? Masalah desa harus dana desa harus transparan. Ya kalau transparan sih tinggal kitanya dari teman-teman masyarakat mau nggak godoknya bakar lah. Apa teman-teman Membangun indikasi pokoknya. jangan sampai transparan itu jadi apa namanya isu baru yang mana menurutku itu nggak begitu penting, tetapi ada yang lebih penting. Apa tuh? Ya teman-teman bicara pola pikir, Iya. bicara gerakan pemuda. Iya. Nanti lebih tepatnya ke rubah mindset gitu. Iya, bangun itu ya. Ya, ya. Ada yang bilang gini, Adit, kalau Adit jadi apakah nanti akan ada lowongan pekerjaan? Kan lucu. Tapi sebenarnya gini loh, kalau misalkan memang kita memanfaatkan keadaan gitu, bagaimana caranya kita merangkul atau pemuda-pemuda yang belum punya pekerjaan gitu, kan berkira gitu. Nah, Jadi kalau dia untuk menjadi perantara baru itu bisa. buat kontribusi juga. Nah, kalau untuk membuka lapangan pekerjaan ya saya rasa Bukan tugas. bukan tugasnya. Iya, Kita salah. udah gini aja, calon kalau nggak ada kopinya kita nggak mau nyoblos. Nah, Gitu sih. itu hal yang konkret itu. Bikin dondol dong, pakai lu. Pipi sekalian. Iya. Iya ya, kenapa bisa gitu ya? Kenapa ya? Tapi gini loh, kalau misalnya emang benar-benar harus berubah indikasi gitu. Contoh gini lah, kita kan usaha buka modal kan harus punya modal kan. Kalau misalkan itu ranahnya karena politik. Kita modal awal misalkan kan, itu harus kita nyuguhin kayak apa sih? Iya, Apa? Journey. Ya mungkin ya harus ada pikir dua kali gitu modal kan. Kalau misalkan kita menang ya Iya, ya itu kan Harus. kita nanamnya seperti itu akhirnya polanya berubah. Itu yang maksudnya kan balik gitu ya. modal. Iya, akhirnya orientasi yang tadinya berpikir untuk ngebangun desa karena keluar modal untuk menjadi penguasa desa itu lebih besar. Nah, akhirnya kan orientasinya berubah ya. Nah, itu yang salah kaprah dari teman-teman. Akhirnya ente tidak menggunakan cara
seperti itu. Masih sosialisasi juga sendiri kadang ini nggak ada ikan sesuai kasih. Oke, jadi Saya men, saya jual kaos, jual stiker. sambil sosialisasi. Keren sih. Karena memang ya tahu ya, sepengetahuan saya emang tidak pernah terjadi. Terakhir Mata saya, ya. mata saya tidak pernah terjadi hal-hal seperti ini. Terakhir menjelang hari H pencoblosan tuh Bang, kita melihat Adibjo tuh sering arak-arakan bangun-bangun sahur tuh ya sama anak-anak saya. Heeh. Dan itu pun memang dari dulu. Tapi maaf nih, oh ya, berarti ente melakukan itu dengan maksud agar masyarakat tahu ente bermasyarakat. Maaf nih ya, kan kita orang mungkin ada orang awam yang berpikir nyong Sirama pengen nyalon, pantas banget lah tuh ya hal ini, CFD, kan Ya. gitu. Ya. Nah, Personal branding ya. Ya, kan kalau bahasa kita kan gitu ya. Saya itu udah bangunin sahur dari SMP SMA. Udah seperti itu. Di blog saya sendiri. Ya, ketika masih ada orang yang satu blog dengan saya yang masih berpikir seperti itu, ya berarti pikirannya yang keliru menurutku. Iya, jadi terlalu terbawa Karena suasana. bukannya maaf ya, bukannya mereka yang keliru. Sebenarnya mereka sudah memakan hal yang Nah, mungkin sama. dari dulu. Jadi maaf ya, pikiran positif mereka itu sudah Lengkap. tertimpa gitu loh. Iya. Cara-cara yang sudah terjadi. Ya, itu bisa jadi. Tapi yang pernah mikir gini nggak? Pemilihan pemimpin kayak gitu. Kalau pemilihan saya, ya pemilihan pasti saya yang paling tidak. Bentuknya nih yang bikin. Oh, gua baru ngeliat itu sih. Nggak berarti. Untuk merubah mindset tersebut itu, menurut ente apakah harus menjadi seorang pemimpin dulu? Harus. Karena apa itu alasannya? Karena kita yang megang desanya. Berarti secara di tidak desa. langsung kita harus punya kendali dulu ya. Ya, Itu kuncinya. harus. Karena apa? Hari ini sudah sangat menonjol perbedaan. Majemuknya sangat dapat gitu. Ketika A dengan B, beda yang kita dapat aja itu sudah berbeda Ya. hasilnya. Makanya ketika bicara pemilihan di tingkat yang lebih atas itu hanya 1-2 minggu, 1 bulan udah selesai. Tapi kalau di desa bahkan sampai dia meninggal pun masih diungkit. Iya. Itu kan sos bud yang luar biasa gitu. Iya. Ya sampai hari ini belum bisa kita pecah. Iya. Itu kan menarik sebenarnya Emang iya. di pembahasan teman-teman pemuda. Iya. Makanya kata Iwan itu desa harus jadi kekuatannya, mungkin pembacanya dari situ juga. Iya, dari sudut pandang itu ya. Kalau desa nggak maju nggak mungkin kecamatan dan kota itu bisa dikatakan maju pula. Karena desa menjadi indikator. Akar utama ya. Nah, Sampai sebetulnya itu desa. Oh, Bisa disebut lumbung gitu ya. dan itulah yang ngebuat ente untuk maju. Ya, salah satu indikasi ente untuk maju mungkin itu ya. Nah, bicara di luar desa tuh sekarang. Ya, bicara di luar desa. Aktivitas Adibjo itu apa? saya sendiri masih muter-muter, artinya muter-muter di sini yang mungkin mencari pekerjaan yang memang upahnya itu layak dan mampu berputar. Saya juga sama seperti manusia lain, tetapi saya tidak ada kategorisasi dalam pikiran saya maupun hidup saya. Ketika bicara pilihan tadi, contohnya nih, kamu mau menang atau mau kalah atau mau tembak, tidak ada. Jadi seolah-olah contoh kita udah berkeluarga, jadi kita hanya mikirin keluarga kita sendiri, nggak mikir keluarga yang lain. Saya nggak mau kayak gitu. Iya. Jadi masih muter-muter cari pekerjaan juga. Sampingan juga ada, fotografer juga mungkin bisa, Iya. videografer juga alhamdulillah saya bisa, desain juga saya bisa, terus juga jual beli kaos buat teman-teman ini. Jadi berputar. Mungkin orang menganggap saya mungkin pengangguran. Saya juga terjun di jurnalis juga. Iya. Ya masih banyak sih sebenarnya. Iya. Ya ikut-ikutan Jadi saja. tidak terikat lah ya. Oh, Iya. Berarti ente tuh
latar belakang pendidikannya Kemarin baru pesantren Oh, enggak, saya enggak pernah pesantren. Iya, apa? Itu latar belakangnya apa? Ya pendidikan biasa, formal biasa. S1 ya? Oh, kemarin S2 cuma cuti. Iya. Karena DPMD Indramayu nggak jelas. Iya. Oh. Saya ngambil cuti ternyata corona datang. Kan enak tuh ya. Kenapa nggak dilanjutin aja magisternya kan gitu saya bilang. Kalau saya nggak belum bayar sih sebenarnya. Terus ente berarti berbicara soal personalnya ente nih ya. Ente nunggu jadi dulu baru nikah atau nikah dulu? Saya pengen nikah. Pengen nikah. Nikah. Karena bicara orang tua ya, bicara ibu sendirian gitu. Iya. Jadi kadang kalau sana kemari, kadang kalau ada job dan lain sebagainya, kadang masih pikiran orang tua. Iya. Gitu. Ya kalau ada yang mau, ya Atau segera. Iya. cewek-cewek Iya. Buat yang mentalnya kuat tapi ya. Iya. Dia harus seragam ah. Nah, tipe-tipe yang bagaimana? Kita ganti ini ya. Cuma satu sebenarnya nggak, cuma satu. Apa tuh? Orang yang mau berjuang bareng dari nol. Berjuang bareng dalam hal apa? Ya, semuanya, Mau semuanya. ya, mungkin kebanyakan itu jadi rumah tangga. Kebanyakan rumah tangga. Udah semua kan? Ah, iya. Yang paling utama itu yang penting kamu apa namanya? Jenis kelamin. Penghasilan. Nah, ada lah. Misalnya mungkin menghidupi mungkin ya. Nah ini video nih dalam hal apa? Semuanya sebenarnya tentang dalam segi kemanusiaan, ekonomi, keluarga kita, keluarganya dia, mereka. Jadi nggak hanya keluarga sendiri. Karena sebenarnya sakinah mawaddah warahmah itu bisa kita ambil dari teman-teman ataupun keluarga yang di luar keluarga kita. Contoh, ketika kita berkeluarga dengan si A, kita muhasabah dirinya lebih gitu. Oh ternyata si A itu orang nggak punya, tapi dia masih bisa have fun menjalani hidupnya. Itu yang saya maksud. Begitu. Jadi umur berapa sih? Baru 26. 26, cuy. 26 tahun. Ente berapa ya mas? 26. Saya lahir 7 Agustus 95. Saya juga baru kemarin ketika bicara dihitung Hijriah 10 Rabiul Awal. Jadi kemarin juga baru saya ulang tahun. Iya. Tuh guys, ucapin langsung ke media sosialnya. Udah telat. Sambil bawa apa, Mas? Mau bawa Yang penting mau doa. doa, Amin cuy. dan apa itu? Minta amin sama minta doa. Tuh itu cukup orangnya nggak muluk ya. Nah tapi kan bicara nikah muda nih kan. Banyak orang-orang yang belum siap dalam artian dalam berumah tangga. Ada yang menikah muda tapi akhirnya bercerai 2-3 tahun ya. Ente siap nggak tuh dengan konsekuensi tersebut atau ente memang punya cara pandang sendiri untuk Cara mendidik Iya. Kalau saya lebih ngambilnya ke apa namanya ibadahnya ya. Ya. Karena keringat kita nanti ketika setelah kita menikah bisa dihitung sebagai Ya. ganjaran juga. Iya. Sebenarnya itu gitu. Karena menurutku hari ini saya butuh adanya pendamping, ya saya rasa juga saya juga pengen gitu. Iya. Tinggal nanti ke depan ada orang yang mau dengan saya. Itu sebenarnya. pengen dalam hal apa nih? Mungkin pengen mengeluarkan sesuatu kali ya. Iya. Sesuatu itulah yang dikeluarkan. Karena kalau nggak dikeluarin ya Lega. Bahaya. Mana ya? Anda jangan salah persepsi cuy. Iya. Tapi ketika maaf kembali lagi nih. Untuk hal-hal itu orang tua gimana? Misalnya nih, ente nih kontras lah dengan pemuda-pemuda pada umumnya ya. Nah, orang tua tuh gimana nyikapin dengan sikap-sikap ente yang seperti itu? Sebenarnya saya udah pernah bilang dengan bapak, almarhum bapak saya. Itu saya punya keinginan untuk nyalon. Ya. Tahun berapa? 2015 atau 2016. Nah pada saat itu memang
Bapak bilang ibu dan kakak saya tidak usah dibilang terlebih dahulu. Setelah saya pulang ke rumah, artinya sudah menetap ke rumah. Rencana awal itu saya lulus tahun 2018 S1. Nah, bapak juga pensiun pada saat itu, pensiun jadi gurunya. Iya. Jadi bapak mbak itu mulai geli, warawiri, ini anak saya nyalon. Sambil saya melaksanakan S2 di tingkatan magister. Nah, setelah lulus pas di tahun 2020 barulah saya nyalon. Iya. Udah memegang titel, bahasanya dah titel magister itu. Karena sesuatu yang dilihat itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Yo guys, sorry tadi kameranya mati. Tadi nyampe mana tadi? Kakak, komunikasi dengan kakak. Oh iya, lanjutkan. Jadi setelah ibu selesai, lanjut komunikasi dengan kakak. Beliau juga memberikan izin, dan itu langsung ke guru saya, guru ngaji. Iya. Di Salatiga. Beliau juga kebetulan sangat kooperatif dengan santrinya, jadi di situ kita diskusi. Dan kebetulan di situ ada kepala desanya juga, jadi enak gitu. Nah, beliau memberikan restu setelah diskusi tadi. Kamu mau menggunakan konsep seperti apa? Gini, ini saya jelasin. Makanya beliau memberikan restu. Udah, saya lanjut. Maka dari itu saya nyalon tadi. Iya. Gitu. Pesan-pesannya Bung Dibyo buat pemuda khususnya dari Barang ya. Iya. Kalau untuk teman-teman pemuda ya, jangan pernah takut intinya. Iya. Maksudnya jangan pernah takut karena sesuatu yang memang dianggap kita itu tabu gitu. Karena menurutku ketika hari ini kita peran pemuda di desa itu benar-benar penting. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya seperti orang tuanya, itu tidak ada. Saya yakin sebejat apapun orang tua tidak ada. Benar begitu. Benar. Gitu. Jadi pesan yang paling penting itu kita berbeda, tapi kita tetap menjadi diri kita sendiri gitu Ya. kan. Iya. Dan yang pasti di zaman sekarang kita harus kuat mental. Kita menjadi diri kita itu kita harus kuat mental. Kita harus selalu berpikir positif dan gitu ya. Karena memang banyak sekali sumber-sumber informasi yang sekarang sudah jelas. Apalagi kan dengan beragam dengan beragam budaya, bukan budaya lebih disebutnya kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai berbeda. Oke. Ya, seperti berdemokrasi yang ente lakuin juga, sebenarnya itu tuh kita mendapatkan ilmu dari sini bahwa hal itu memang sudah dilakukan abad-abad sebelumnya gitu ya oleh Wali Songo ataupun apa itu, tapi dianggap sekarang itu tabu, tapi sekarang dibuktikan lagi dan kemungkinan ente akan melakukan hal yang sama, ritme yang sama ya, ritme yang sama. Dan buat kalian tuh ya warga Jatibarang Baru, jangan aneh lah ketika ada orang-orang seperti Dibyo berikutnya gitu kan ya. Nah berarti untuk mencalonkan ke desa itu memakan anggaran berapa? Kan biar teman-teman tahu juga kan. Kalau saya sendiri kemarin minta restu itu sama minta uang. Nah, saya sudah jelaskan tujuannya apa. Orang tua. Kok ke ibu. Bukan orang tua kamu ya. Itu kurang lebih sekitar 9 juta. Untuk masuk ke Itu udah Semuanya. Rule ketika saya berkampanye juga terjun juga. Kalau untuk administrasi saya kalkulasi itu 1.800.000-an. itu sudah bisa mencalon. Sudah bisa mencalonkan. Tapi kalau mundur katanya ya. Nah, kalau mundur itu ketika kertas suara sudah dicetak, mundur. Itu bayar kerugian lah. Nah, bayar kerugian. Itu berapa tuh bayar kerugiannya? Ya, saya sendiri belum tahu. Ada dendanya ya. Karena memang Ada dendanya. tergantung panitia pilkadesnya itu. Paling saya minta itu sekitar 9 jutaan untuk beli gitar yang memang bisa diuangkan kembali gitu. Oh iya. Untuk muter bikin kaosnya juga ada yang beli juga. Jadi saya ketika yang beli
modalnya saya taruh di ibu lagi, yang muter itu nonton nanti untuk kampanye, bikin stiker lagi, ada yang beli 2.000, 1.500. Berarti dalam nominal 9 itu tuh udah termasuk Paling rendah, dan itu pun bisa kita gunakan ya, semisal ada yang hajatan mau pinjam sol, pinjam gitar, teman-teman komunitas itu kan bisa gitu. Iya. Dan saya pun tujuannya ya tidak hanya untuk konstelasi apa namanya pemilihan kepala desa, dan itu pun nanti untuk apa namanya penjenjang selanjutnya juga. Berarti anggarannya untuk mencalonkan itu 1.800.000. Terus Udah tahu nominalnya kan mau nyalon. Makanya teman-teman kalau mau nyalon kepala desa jangan pernah takut sama omongan-omongan masyarakat yang memang sekiranya itu belum valid. ya. Yang penting itu. Iya, hindari berita-berita hoax ya. Yes. Cari dulu kebenarannya ya. Kalau ada instansi yang minta ngomong sama saya. Iya. Rumah saya Jalan Sinduk Praja Gang Masjid nomor 16. langsung aja datang. Langsung aja datang. Saya advokasi langsung nanti. Saya baru tahu tuh bang, anggaran mencalonkan. 1.800.000 ya. Oh, Iya, tahu iya. gimana tuh? Bisa Oh, nyalon ya? dia aja Bang, bang. bukan niat bang, paling gue nyalonin dua. Kita nggak bisa. Biasa kita buat sebelumnya. Tapi kan nominal segitu sebenarnya tidak ada apa-apanya atas dasar langkah gerak kita, proses kita mencalonkan diri ini. Iya. Karena menurut saya uang yang bisa dicari. Iya. Kalau untuk pembelajaran, momentum memberikan hal yang lebih kepada masyarakat itu sangat susah. Iya, itu yang lebih Mental dan lain sebagainya gitu. Memang tidak terima. Itu pun banyak di rokok. Materai itu sekitar 24 kali 2 berapa? 48. 48 berarti sekitar 1 lembar. Iya. 50. Iya. 50 materai. Nah, bolak-balik bensin, makan, sama rokok. Makan nggak saya hitung, si bensin nggak saya hitung. Ya itu udah ikut ke rokok itu. 1.800.000. Jadi sebenarnya murah ya. Murah untuk sebuah apa ya? Sesuatu hal yang sangat besar. Heeh. Ya, itu kan impactnya sangat besar ketika kita menjadi penguasa, kan kendalinya memang ada di kita. Ya kendalinya ada di rakyat ya, masyarakat. Tapi setidaknya kitalah yang menjembatani gitu. Kan gitu ya. Cuma kan hari ini budaya kita selalu ditakut-takuti oleh orang tua kita, oleh orang-orang terdahulu. Nggak usah, jangan kayak gini. Iya. Jadi mau tidak mau mendarat daging. Iya, benar. Yang diterima nanti oleh anak-anak itu ya, Iya. ya seperti itu, ketakutan terus. Sampai apa? Jadi nggak ada keberanian gitu buat coba. Iya, benar. Jadi hari ini kita belajar banyak lah ya. Belajar banyak banget. Di bio nih. Mengenai desa lah, terutama. Iya, terus cara berpikir, cara pandang kita, sudut pandang kita terhadap politik, sudut pandang kita terhadap sesuatu hal yang baru. Itu kan sesuatu hal yang baru bagi saya pribadi. Bahwasanya ya jangan pernah takut untuk mencoba ya. Ya bukan berarti iseng-iseng berhadiah, bukan. Tapi memang secara basic sendiri beliau memang sudah di ranahnya. Jadi memang ketika maju mencalonkan sendiri kan beliau memang ya sudah pada porsinya, beda dengan kita kan gitu. RT aja kita masih ribet ya. Jadi RT aja kita masih ribet kan, belum tentu kan. Ya intinya sih untuk menjadi seorang Hokage itu banyak nih. Jangan itu menuju Saya minta ngomong gitu ya. Maksudnya sama aja sih, sama aja. Mereka kayak Naruto pun pengen jadi Hokage ya harus berjuang dulu tuh. Iya, benar. Mungkin dia ini sama sih. Ini ya Dikucilkan. Iya, dikucilkan. Tapi setelah itu ente dikucilkan ada. Alhamdulillah. Saya boleh sombong kan nih? Iya, sombong. Saya mau sombong ya. Alhamdulillah banyak teman-teman yang konfirmasi, minta maaf dan lain sebagainya. Itu yang saya harapkan. Kata beberapa tokoh itu hanya ada 3. Iya, tidak, dan yang terakhir itu wow. Ya. Nah ini yang luar biasa. Maksudnya benar-benar masuk ke dalam pikiran, benar-benar diresapi. Alhasil nanti minimal harapan saya itu orang tua tidak mengajarkan anaknya itu ketakutan. Iya. Minimal ketika bicara ketakutan itu diberikan edukasi terlebih dahulu. Iya. Gitu.
Dan- Orang informan saya aja lahir dari Mang Cuan, saya sebut aja sih nggak apa-apa. Mamang Cuangki itu. Benar. Terima kasih banyak ya. Tukang sate yang melapor, tukang roti, benar, dengan sendirinya. Ya. Nah itu yang memang seharusnya harapan saya kebentuk masyarakat desa Jatibarang Baru. Sampai datang ke rumahnya hanya satu orang. Saya hitung dari beberapa rule ataupun tahapan-tahapan kemarin itu hanya ada sekitar 17 orang yang mencari saya dan yang datang ke rumah saya. Yang menanyakan perihal tentang desa. Itu termasuk Mamang Cuanki itu ya? Memang 17 orang, hanya 17 orang. ya saya nggak bisa sebutin namanya sih. Iya, iya. Untuk detail juga. Iya. Dan yang menarik dari Bung Bijo ini Bang, mungkin yang tidak dilakukan oleh calon-calon lainnya ya. Iya lah. Dan ketika terpilih lah, dia ini datang ke rumahnya kan. Tidak hanya ketika hari H. Dapat nomor, saya datang ke rumahnya sendirian. Ke rumah Lawan kompetisi. lawan kompetisi kan. Jangan lawan ya, sahabat kompetisi. Udah kayak Radi gitu ya. Sahabat kompetisi. Setelah itu tahapan berikutnya ketika sebelum kampanye pas sudah kampanye itu mendekati bulan puasa, Iya. Idul Fitri. Saya datang. Silaturahim lah. Oh iya, Nomor-nomor iya, semua. Iya, iya. Begitupun hari H. Saya diberikan amanah, belum diberikan amanah oleh Tuhan, saya datang Iya. ke sahabat kompetisi. Semua. Semuanya Bang. Apa yang ente ngomong apa? Ente ngomong apa ke situ? Ya tetap yang apa ya, yang diberikan amanah saya ucapan selamat dan lain sebagainya. Saya juga minta maaf, berterima kasih juga. Ya begitu Pak. Yang lainnya. Rasanya gimana tuh Bang ketika Iya ya. Iya. Apa sih? Ente apa sih? Iya, maksudnya kan mungkin pikiran negatifnya maaf ya. Wah, ini orang mau masuk dari belakang. Bisa jadi kan gitu kan. Atau minta tempatnya minta kursi ya? Iya. Atau gitu. Kalau kata Gus Dur, ketika kamu masih apa namanya menerima makian, cacian ataupun makian dari orang, kamu masih hamba yang amatir, kata beliau gitu. Artinya ketika kamu benar, ya jalan saja. Iya. Kalau orang yang lebih cerdas, menurutku ketika saya datang ke rumah-rumah sahabat kompetisi, itu sebenarnya memberikan edukasi yang lebih gitu. Seharusnya. Iya. Gitu. Bukan malah interpretasinya itu berbeda. Ya itu udah hal yang wajar. Iya. Karena memang SDM-nya Iya, iya. seperti itu. Nah sih Bang, maksudnya saya nggak ada dilakukan oleh calon-calon lain dan mungkin yang lalu-lalu pun sama nggak melakukan hal itu. Iya, Pak. Cuma kita nggak tahu ya 10 atau 15 tahun yang lalu kita nggak tahu kan. Cuma yang terjadi saat ini mungkin satu-satunya calon Yang berani melakukan Iya. hal itu. Ya, cuma membimbing, tidak menginspirasi ya Bang ya. inspirasi. Orang senilai. Bahkan kita mengalih rumah ya beli tadi kok. Di sini Tapi ini mah di parki ya. Kok bisa ngomong ya? Dan itu juga masih silaturahmi ke sana kemari. Tapi Tidur sana. ada orang maksudnya masyarakat umum ada yang tahu ente melakukan hal itu. Ya rata-rata semuanya tahu. Melakukan hal itu. Tahu. Ketika saya ngambil nomor urut, saya datang sendirian. Iya. Jarang bawa ini. bawa pasukan. Mendukung gitu ya. Bawa pasukan. Iya, memang umumnya seperti itu lah ya. jadinya dia Naruto Pak. Iya Dia Naruto. Naruto-nya jadi barang mungkin video sih. Karena memang dari bawah banget sendiri mungkin kelak 10 atau 15 tahun akan datang posisi itu akan nyampe. Amin, amin, amin. Kalau Atau- bisa jangan jauh-jauh, satu periode ini dah. Oh iya iya. Ya, 10 tahun udah banyak periode itu. Sebenarnya banyak sih hal-hal yang pengen dikupas dari beliau nih ya. Dari mulai mencalonkan, terus prosesnya apa aja kan banyak sekali. Nah mungkin ada langkah-langkah apa nih yang pengen dilakukan dari Bang Bibi, Bung Bibi Untuk kemana nih? Untuk ke Ranah. depan? Ranah Untuk planning. ke depan. Kalau saya tetap ketika hari ini kita semua bicara tentang desa, ya tetap terjun ke desa. Kita minimal ada sesuatu yang butuh apa-apa, atau mungkin
jadi kuasa, mengadvokasikan. Saya siap. Kemarin juga saya diminta ceramah Di mana? di ceramah di anak-anak di TK. Karena mungkin beliau yang memberikan saya itu undangan, melihat saya juga pantas juga untuk saling dengan anak-anak. Ya. Insya Allah kalau bakat keterampilan sih saya lebih banyak. Dari siapa? Iya. Kalau nggak ada yang ngingetin, ya siapa lagi perempuan kita yang berani. Abis ini Anda bikin banner, jangan pilih saya. Jangan bisa. Saya tidak Jangan kenapa. Serius. Saya hanya manusia biasa yang ingin mencoba memperbaiki diri. Dengan cara menyalonkan itu. Enggak Pak, tenang. Saya nggak akan menyalahkan apa-apa. Iya, nggak bakal ada yang milih juga. Iya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan lagi. Entah itu keluarga, teman-teman. Ya, intinya untuk teman-teman semua jangan pernah mengupain masalah kita. Iya. Sukses kita juga ada di lingkungan sekitar. Itu menurut yang Sejauh-jauhnya burung bangun terus. ya. Ditembak juga ya. Iya, Ada nggak? Kita ucapkan terima kasih buat yang sudah menjadi relawan kami. Oh, saya juga terima kasih kepada teman-teman masyarakat Desa Jati Barang Baru yang udah mau diganggu pada saat door to door. Iya. Ya. Kepada teman-teman yang sudah memberikan informasi secara valid, secara bertahap juga. Kepada teman-teman yang memang sudah mau mengawal saya dalam agenda door to door dan lain sebagainya, saya ucapkan terima kasih. Tetap saya minta doanya, saya minta diaminkan. Periode depan ya mungkin. Insya Allah, amin, amin, amin. Kita jadi pindah ke sana dong. Ya nggak apa-apa. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat ya Bang ya. Banyak. Banyak sekali. Padahal gua nggak paham sih Bang. Apa yang dibicarain ya? Kita mau ngomong juga kadang takut sekali gitu ya. Iya. Jadi stop ngukur sesuatu itu dari usia. Ya. Kan gitu ya. Kalau kalian masih ngukur tentang kedewasaan, kalian ngukur tentang pola pikir, ngukur tentang apapun masih tarafnya kita mengukur dari usia, maka kalian menjadi orang yang gagal. Begitulah ya. Bener Bung. Benar sekali. Ya udah, sehat selalu. Siap. Semoga diberikan kemudahan. Amin, 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 amin. Thank you. Siap.